Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks temporer penegakan hukum yang berkelanjutan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami dari kelompok 7 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Nur Asia dengan NPM akhir 250. Teman saya yaitu Gisya Wahdaniati Rasendria dengan NPM akhir 222. Selanjutnya ada teman saya yaitu Muhammad Alim Rahman dengan NPM akhir 189. Lalu ada Hugo Rafiq Setiawan dengan NPM akhir 318. Yang terakhir ada Muhammad Adam Hegidio Akbar dengan NPM akhir 355. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu agar kita dapat mengetahui konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Yang keempat yaitu membangun argumen dinamika tantangan penegakan hukum. Yang kelima yaitu deskripsi dari esensi dan urgensi penegakan hukum. Yang keenam yaitu rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang terakhir yaitu praktik kewarganegaraan. Baik, kita masuk pada materi pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum. Baik, kita perlu memahami mengapa hukum itu penting. Bayangkan saja, jika dalam suatu negara tidak ada hukum, tentu kehidupan masyarakat akan menjadi kacau, tidak aman, dan tidak tertib. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada dasarnya memiliki sifat homo homini lupus, yang berarti manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Artinya, tanpa aturan, manusia bisa saling merugikan karena memiliki kepentingan dan nafsu yang berbeda-beda. Selain itu, Cicero juga menyatakan ubi societas ibius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi, hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian, menurut Cronenberg, tujuan negara tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi juga harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Jadi, negara memiliki tanggung jawab bukan hanya melindungi, tetapi juga menyejahterakan rakyatnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan negara Indonesia dan kekuasaan kehakiman. Jika kita hubungkan dengan Indonesia, tujuan negara sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka, sesuai pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Baik, kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Aturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, penegakan hukum sangat penting agar tujuan negara dapat tercapai, yaitu melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan. Oke, lanjut. Mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan? Nah, penegakan hukum yang berkeadilan sangat krusial karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum dan keterlibatan sosial dalam masyarakat. Tanpa keadilan, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang represif yang memicu ketidakpercayaannya masyarakat terhadap institusi negara. Penegakan yang imparsial memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, hukum yang berkeadilan menjadi fondasi moral bagi integritas sebuah bangsa, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan ditegakkan secara objektif. Hal tersebut menciptakan efek jera yang efektif, serta mendorong terciptanya budaya kepatuhan hukum secara sukarela. Secara makro, iklim hukum yang bersih dan adil juga akan menarik kepercayaan investor, serta mendukung pembangunan ekonomi karena adanya jaminan-jaminan bahwa hak-hak dan kontrak bisnis akan dilindungi oleh hukum dengan peradilan yang sehat. Selain itu, hukum yang berkeadilan menjadi fondasi moral bagi integritas sebuah bangsa, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan ditegakkan secara objektif. Hal tersebut menciptakan efek jera yang efektif, serta mendorong terciptanya budaya kepatuhan hukum secara sukarela. Secara makro, iklim hukum yang bersih dan adil juga akan menarik kepercayaan investor, serta mendukung pembangunan ekonomi karena adanya jaminan-jaminan bahwa hak-hak dan kontrak bisnis akan dilindungi oleh hukum dengan peradilan yang sehat. Oke, tujuan hukum. Di sini tujuan hukum ada 4, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji oleh masyarakat, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku, dan yang keempat, yaitu melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum dan berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, kita harus memahami tujuan negara dulu. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan di atas secara eksplisit, dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan juga politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pertama-tama kita harus memahami dulu tujuan dari negara kita. Negara kita memiliki tujuan utama yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, menjaga ketertiban, mensejahterakan masyarakat, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, supaya tujuan itu bisa tercapai, negara kita membuat aturan yang disebut hukum. Lalu, apa sih hukum itu? Hukum itu adalah aturan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Hukum mengatur hubungan antar manusia, hubungan antar warga dengan negara,
dan juga mengatur jalannya pemerintahan. Contohnya ada aturan lalu lintas supaya jalan tidak kacau, atau hukum pidana supaya orang tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya, hukum sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada hukum privat. Hukum privat sendiri mengatur hubungan antar individu seperti jual beli, hutang piutang, dan perceraian. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik ini mengatur hubungan antar warga negara dengan negara seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Selanjutnya, ada 3 unsur penting dalam penegakan hukum menurut Gustav Radbruch. Yang pertama adalah keadilan. Artinya, hukum harus adil bagi semua orang. Yang kedua ada kemanfaatan. Artinya, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat atau efek jerah. Dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Artinya, hukum harus jelas dan tidak berubah-ubah. Nah, ketiga unsur ini harus berjalan bersama agar hukum bisa ditegakkan dengan baik. Kita bisa menyimpulkan bahwa hukum sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan adanya hukum, kehidupan menjadi lebih tertib, aman, dan teratur. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memiliki kesadaran hukum, yaitu menaati aturan dan menghargai hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas unsur penegakan hukum menurut Gestaltweg. Sistem kemanfaatannya, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum harus mendukung manfaat masyarakat. 3 unsur penegakan hukum menurut Gestaltweg. Kepastiannya adalah adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Antara lain lembaga penegakan hukum adanya satu kepolisian. Kepolisian adalah alat negara penegakan hukum yang tugas utamanya adalah memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk menghakimi, dan adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Oke, sekarang kita akan beralih ke membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum ini masih perlu ditegakkan. Nah, ya benar. Jadi kasus perilaku warga negara sekarang ini kan memang macam-macam ya teman-temannya. Memang tindakannya yang tidak patut dilakukan malah dilakukan gitu teman-teman. Itu macam-macam sekali teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, di kehidupan sehari-hari, kasus dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ini, banyaknya warga negara berperilaku tidak terpuji. Nah, tindakan ini seperti korupsi, nepotisme, ataupun kasus suap, kasus pungli, dan juga ada kasus premanisme. Dan yang kedua ini, banyaknya terjadi konflik. Nah, yang terjadi konflik ini seperti terjadi tawuran, terus ada terjadi pelanggaran HAM, terus terjadinya ada etnosentrisme ya gitu. Terus yang ketiga ini, banyaknya kasus-kasus ketidakadilan yang belum terselesaikan. Seperti ya ada tindakan yang macam-macam yang ini ya, seperti mencuri atau membunuh, ataupun konflik yang terhadap lingkungan dan sebatasnya terhadap akses keadilan gitu, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Nanti teman-teman bisa pause ya teman-teman, bisa baca sendiri nanti ini beritanya, atau bisa cari di Google ya, ini CNN Indonesia.
Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh para pemerintah. Nah, pemerintah ini perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Jadi jadi ini memang teman-teman ya, kalau memang itu kalau kasus itu memang itu harus benar-benar di ini ya dulu diungkap sampai benar-benar terbongkar teman-temannya istilahnya. Jadi kalau misalkan kayak misalkan khusus terjadi kasus korupsi apalah gitu, korupsi apa macam-macam gitu bisa. Nah, salah satu yang berpihak itu bahkan para kejaksa ini akan menggeledah rumahnya. Untuk apa? Ya untuk apa namanya? Untuk memastikan ya apakah itu benar dia itu melakukan tindakan korupsi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Akbar, dengan NPM 25010101087. Ini saya akan memberikan presentasi tentang kasus dan peristiwa yang terjadi selama kehidupan sehari-hari. Pertama itu banyak warga negara berperilaku tidak terpuji, banyaknya terjadi konflik, banyaknya kasus ketidakadilan yang belum terselesaikan. Bentuk kasus yang terjadi dapat dibaca seperti itu. Tantangan yang dihadapi, pemerintah perlu upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur negara penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Ciri-ciri seorang yang melakukan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Yang pertama adalah hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Yang kedua, rendahnya tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan. Yang ketiga, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminatif. Sumber hukum tidak tertulis. Pertama, norma moral masyarakat setempat. Dua, adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum yang tertulis itu adalah UUD NKRI tahun 1945, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah tingkat provinsi. Yang ke-8, peraturan daerah, kota, atau kabupaten. Kesimpulan, penegakan hukum adalah proses berfungsinya norma hukum sebagai pedoman perilaku untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai negara hukum, aparat, polisi, jaksa, atau hakim harus bertindak profesional, tidak memihak, dan didukung kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan ketertiban serta melindungi hak asasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.